Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Kali ini Ibu rekam ya, Ibu izin rekam. Kenapa? Karena untuk review materi, kalau nanti kalian lupa penjelasan dari Ibu atau ada beberapa dari kalian yang nggak hadir, jadi nanti bisa menonton ulang hari ini ya. Nanti insya Allah Ibu akan sharingnya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Mau Afifah yang memimpin doa pagi ini, silahkan Afifah. Istidadan gitu Bu. Iya. Istidadan. Musta'in. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya gimana Bu? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat kemarin kita IPS belajar apa? Ini pertemuan kedua ya, karena sebelumnya kita terpotong ya untuk pelajaran IPS. Coba ada yang masih ingat nggak kemarin belajarnya tentang apa? Masih ingat? Coba dibuka lagi. Kemarin kita bahas apa ya? Pak. Kalau yang di Google Classroom itu kayak peta-peta. Kalau yang kayak peta-peta itu kita akan bahas hari ini. Jadi sebenarnya itu mau Ibu sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kan kemarin kita ada kegiatan ya. Ada pengambilan buku paket kalau nggak salah. Jadi belum bisa Ibu jelaskan materinya. Cuma kemarin memang Ibu sudah share di Google Classroom karena itu sudah postingan terjadwal. Jadi pas sudah harinya akhirnya posting. Tapi sebenarnya kayaknya udah ada beberapa dari kalian yang ngerjain sih. Bener ya? Udah ada yang ngerjain ya? Tugasnya. Kemarin soalnya Ibu cek, itu udah ada yang beberapa ngerjain. Nggak apa-apa sih, sebenarnya kan nggak usah dikerjain dulu, Ibu jelasin dulu. Cuma karena udah ada yang ngerjain ya alhamdulillah, berarti artinya kalian paham. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang posisi wilayah di Indonesia. Apa sih posisi wilayah di Indonesia? Ibu akan share screen. Kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Oke, kelihatan? Slide-nya terlihat? Kelihatan Bu. Ini ada di buku paket. Kalian megang buku paket juga? Nah, ada di halaman 2 di buku IPS, buku paket IPS-nya ada di halaman 2. Nah, kebetulan itu sudah lebih Ibu buat simpel di sini, Ibu buat simpel supaya kalian bisa lebih paham. Oke, nah Ibu langsung mulai ya materinya. Posisi wilayah di Indonesia. Apa yang kalian tahu tentang wilayah? Ada yang tahu tentang wilayah itu apa? Tempat. Kenapa, Afifah? Wilayah itu tempat Bu. Wilayah itu tempat. Oke. Yang lain ada yang mau jawab? Mungkin Ara mau jawab wilayah itu apa, Ara? Apa, Ra? Wilayah itu, Ra? Bingung. Cantika, mungkin Cantika mau jawab.
Apa itu wilayah? Nggak tahu juga. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, tadi kalau kata Afifah, wilayah itu adalah tempat. Coba kita cek ya di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang wilayah, kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, mungkin dulu waktu SD, kalian pernah tahu ya apa itu peta. Atau mungkin ada juga kalian tahu atlas. Nah, tapi di sini untuk menentukan posisi wilayah di Indonesia, jika kita tidak bisa berkeliling Indonesia secara langsung, kita bisa memahaminya melalui peta. Nah, di sini ada pengertian yang namanya peta. Jadi di sini kan judulnya ada pemahaman lokasi melalui peta. Jadi melalui peta ini kita akan tahu di mana ya letak provinsi Sumatera Barat, di mana letak provinsi Kalimantan Timur, seperti di mana letak provinsi kita, provinsi Banten kalau terlihat dari peta. Nah, kita akan paham posisinya melalui peta. Di sini pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita mau memindahkan gambaran permukaan bumi itu kan luas sekali. Tidak mungkin kita menggambarnya secara luas. Butuh berapa kertas, butuh berapa banyak tinta yang kita perlukan untuk menggambar permukaan bumi. Oleh karena itu, diperkecil dengan menggunakan skala tertentu, dipindahkan ke yang namanya peta. Jadi, paham ya, permukaan bumi pada suatu bidang datar diperkecil dengan menggunakan skala itu yang dinamakan peta. Next ya. Nah, di dalam peta tentunya ada yang namanya komponen-komponennya. Apa itu komponen dulu? Komponen itu adalah bagian-bagian dari peta atau peta itu terdiri dari apa saja di dalamnya. Yang pertama itu ada yang namanya judul peta. Kemudian yang kedua itu adalah skala peta, lalu ada orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, garis koordinat, insert, legenda, sumber peta. Coba dari semua ini, kalian lebih familiar dengan yang mana? Dengan komponen yang mana? Kalian lebih sering dengar yang mana nih? Dari A sampai I itu kalian lebih sering dengar komponen yang mana? Skala peta. Skala peta. Apa itu skala peta? Contohnya. Nggak tahu. Cuman sering dengar di MTK, Bu. Kalau dulu waktu zaman kecil Ibu itu ada yang namanya film kartun Dora. Nah, kalau Dora itu selalu tanyakan pada peta. Tapi petanya Dora itu beda ya sama peta yang kita bahas sekarang. Kalau peta yang kita bahas sekarang itu lebih lengkap. Kan petanya versi Dora. Nah, selanjutnya bahas dari judul peta dulu. Nah, judul menunjukkan isi sebuah peta. Misalnya, ada sebuah peta Jawa Barat. Kita tidak akan tahu kalau di situ adalah Provinsi Jawa Barat kalau tidak diberi judul. Makanya di atasnya dikasih judul Provinsi Jawa Barat, lalu di bawahnya ada gambar yang menjelaskan bahwa itu adalah wilayah dari Jawa Barat. Nah, di sini juga ada judul sebuah petanya, Peta Penggunaan Lahan Indonesia. Nah, di sini berarti isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari judul peta. Next ya. Selanjutnya adalah skala peta. Nah, tadi tahunya skala, Bu. Nah, skala peta itu apa? Perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Oke, penjelasannya adalah di sini. Skala peta itu ada
ada yang namanya skala angka. Misalkan di sini di sebuah realitanya, kenyataannya itu ada yang namanya luas lapangan misalkan 1 kilometer. Nah, sedangkan 1 kilometer itu sama dengan 1 juta sentimeter. Nggak mungkin kita menggambar lapangan sebesar itu di atas kertas. Kertas aja ukurannya misalkan 30 cm kali 30 cm. Sedangkan ukuran lapangannya adalah 1 juta sentimeter. Berapa banyak kertas yang kita butuhkan? Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya skala. Nah, di sini misalkan contoh skalanya apa? 1 berbanding 1000. Berarti 1 cm di dalam peta itu sama dengan 1 juta 1 juta dalam kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini juga ada di sini 1 banding 10.000. Nah, artinya 1 cm di peta itu sama dengan 10.000 cm di lapangan. Itu ya perbedaannya atau penjelasan tentang skala peta di dalam atau dalam bagian skala angka. Nah, di sini ada yang namanya skala garis atau grafis. Apa itu skala garis atau grafis? Skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dalam ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada di kolom legenda. Penjelasannya. Nah, ini ya. Ini yang dinamakan skala garis atau grafis. Oke, kita baca di sini. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Karena 1 cm di peta perbandingannya 5 km. Di sini ada skala grafis. Di sini ada angka 1. Nah, 1 di sini adalah 1 cm dalam peta. Di bawahnya adalah 5 km dalam jarak yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, jika pakai skala garis atau skala grafis, itu bentuknya seperti ini. Nah, itu 1 cm ini sama dengan 5 km. Lebih mudah mana nih kira-kira menentukannya dengan skala angka atau pakai skala grafis menurut kalian? Lebih mudah mana? Nggak tahu, apa sama aja? Sama-sama, kayaknya ribet deh Bu. Gitu. Oke, lanjut ya. Tadi kan ini ya sudah paham nih ada skala angka dan juga ada yang namanya skala grafis. Sekarang kita akan membahas tentang orientasi utara, bagian dari peta itu. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah. Seperti apa simbolnya? Kita lihat ya. Nah, ada yang pernah lihat simbol-simbol ini dalam sebuah peta? Ya, ini ya, seperti apa bentuknya? Seperti kompas, ya enggak? Nah, orientasi utara. Lihat, di sini ada huruf U. Nah, ini U juga, U, dan U. Nah, ini adalah gambar dari orientasi utara. Simbol yang berbentuk panah, betul ya? Ini bentuknya adalah panah. Okay, next. Selanjutnya ada simbol peta. Nah, simbol peta itu apa, Bu? Simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Pertama, itu ada yang namanya simbol titik. Kalau kita mau ngezoom sebuah peta, itu pasti ada yang namanya simbol titik di sini. Seperti ini ya, kotak merah itu menunjukkan ibu kota negara, terus ada lingkaran, di dalamnya lingkaran merah itu ada ibu kota provinsi, lalu ada gambar pesawat, artinya dia bandar udara, lalu ada segitiga hitam, artinya gunung api tapi sudah tidak aktif, lalu ada yang segitiga merah, artinya dia gunung berapi dan masih aktif. Nah, simbol titik ini untuk menunjukkan, misalkan dalam sebuah wilayah kita tahu misalnya ibu kota dari Banten, ibu
kota Provinsi Banten itu apa? Oh, ternyata ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Lalu, kecamatan, misalkan kalian ada di kecamatan mana saat ini? Ada di kecamatan Waringin Kurung. Nah, tandanya adalah lingkaran. Itu ya, simbol titik ini untuk mempermudah kita menemukan lokasi atau menemukan posisi wilayah di Indonesia. Next. Nah, ini adalah simbol titik. Nah, kalau di sini adalah simbol garis. Seperti apa simbol garis? Misalkan di sini ada sungai. Sungai itu ditunjukkannya oleh simbol yang seperti ini. Lalu ada jalan raya, seperti ini juga simbolnya. Sampai ada yang namanya batas daerah. Terlihat ya perbedaannya, simbol titik bentuknya itu seperti bangun datar. Nah, ada segi panjang, ada segitiga seperti itu, dan bentuknya memang terlihat kalau dari jauh itu seperti titik-titik. Kemudian simbol garis. Nah, bentuknya di sini bentuknya seperti garis. Oke, next ya. Oh, ternyata simbol peta ada lagi. Nah, selanjutnya ada simbol area dan juga simbol warna. Di sini simbol area ada, kalau danau itu berarti seperti ini. Ada rawa, sawah, formasi batuan kapur. Ini berarti jika di sebuah peta ada simbol seperti ini, artinya di tempat tersebut terdapat lokasi danau. Kemudian di sini ada simbol warna, Bu. Kalau kita lihat peta itu kan terdiri dari warna hijau dan biru, ya. Nah, kalau biasanya di bagian hijau ini tuh ada yang warnanya hijau, terus ada yang sampai coklat. Nah, ini menentukan ketinggian daratan. Kemudian di sini ada yang warna biru. Semakin warna birunya tua, artinya semakin dalam laut, ya. Kalau di peta itu kan ada tuh warna biru yang biasa sampai warna biru yang tua banget. Nah, artinya kalau semakin biru warnanya, artinya itu lautnya semakin dalam. Oke, next. Selanjutnya ada yang namanya garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Seperti apa, Bu, contohnya? Seperti ini. Nah, di sini ada peta apa ini? Kalian tahu ini pulau apa? Boleh dijawab, ada yang tahu ini pulau apa? Kalimantan, Bu. Iya, betul. Kalimantan. Nah, di sini ada yang namanya garis koordinat. Apa tadi garis koordinat? Bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini ada garisnya ya. Oke, di sini. Nah, ini adalah garis koordinatnya ini. Tadi kan ada simbol-simbol warna ya. Nah, kelihatan ya di sini. Mana yang wilayahnya tuh? Ini wilayah daratan. Coba kita cek lagi. Nah, semakin warnanya gelap itu dia semakin tinggi untuk yang wilayah daratan. Kita cek lagi di sini. Oke, di sini kelihatan ya. Terus juga di sini ada apa tadi? Simbol garisnya. Nah, ini yang namanya garis koordinat. Paham ya? Lanjutkan. Nah, sama inset. Apa itu inset? Peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, di sini insertnya adalah apa? Peta Indonesia. Lalu ternyata kita mau mengambil apa nih? Pulau Kalimantan. Makanya di sini dikotakin nih. Nah, lalu dipindahkan ke sini supaya ukurannya jadi lebih besar. Jadi itu ya, peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah. Nah, itulah yang dinamakan dengan inset. Legenda. Nah, apa itu legenda? Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seseorang pembaca akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, nanti di dalam sebuah peta itu kita jadi tahu mana itu jalan utama, ditandai dengan garis merah.
lalu ada jalan tol, dan biasanya nih ada jalan kereta api yang biasanya suka terlihat jelas ya. Garis-garis putus itu adalah jalan kereta api. Nah, hampir sama dengan simbol titik ya legenda itu. Cuma di sini dia simbolnya lebih jelas. Di sini ada tanda rawan banjir, lalu di sini ada yang namanya rawan longsor juga. Itu adalah pengertian dari legenda. Next. Sumber peta. Nah, selanjutnya adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Jadi ketika seseorang ingin membuat peta, itu tidak asal-asalan bikinnya, tapi dia harus tahu nih sumber petanya dari mana, siapa yang membuat, lembaga apa yang membuat. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sumber peta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kalau diam berarti paham. Melika paham, Melika? Ya Allah, paham, Bu. Asyifa paham, Asyifa? Ara? Paham. Terus Alma paham nggak Alma? Alma paham? Sedikit. Lumayan bingung, Bu. Lumayan bingung. Bagian mana yang bingung Alma? Yang skala itu, Bu. Oke, coba ya. Ulang nih, bagian skala. Yang mana skalanya yang bingung? Yang skala angka. Iya, Bu, yang skala angka masih bingung. Nah, untuk skala angka, nah kita tahu dulu nih, Ibu ulang ya, pengertian dari skala itu apa? Skala itu apa? Mohon maaf. Nah, skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Ada yang namanya perbandingan. Kalau misalkan di jarak yang sesungguhnya, misalkan, ayah siapa ini yang coret-coret? Nah, misalkan jarak sesungguhnya itu adalah, nih, perhatikan ya Alma dan teman-teman lainnya, jarak sesungguhnya itu adalah 10.000 cm. Apakah mungkin kita menggambar wilayah di kertas dengan jarak 10.000 cm? Mungkin atau tidak? Dengan kertas yang ukurannya kecil? Tidak. Tidak. Atau bisa deh Bu kayaknya di papan tulis jarak 10.000 cm. Nah, ternyata nggak bisa juga karena 10.000 cm itu sangat panjang. Maka dari itu karena kita tidak bisa menggambar wilayah dengan panjang 10.000 cm di atas kertas, maka diperkecil angkanya menjadi angka 1. Nah, angka 1 di dalam peta, kalau misalkan ada tulisan skala 1 berbanding 10.000, berarti artinya 1 cm pada peta itu sama dengan 10.000 cm di jarak sesungguhnya. Kalau misalkan ada sebuah peta pakai skala 1/10.000. Oh, ternyata panjangnya misalkan di sini 5 cm. Kalau skalanya 1/10.000 berarti kan jarak aslinya adalah 50.000 cm. Kenapa? Karena 1 cm pada peta itu sama dengan 10.000 cm pada jarak sesungguhnya. Gimana, paham nggak? Paham, Bu. Sudah paham. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Yang lain ada yang mau tanya? Yang apa itu tadi ada skala garis tuh, Bu? Skala garis, oke, lanjut ya. Ini, skala grafis. Tadi siapa yang nanya? Fauziah ya? Iya, Bu. Iya, Fauziah. Kan tadi sudah skala angka.
Kalau skala angka itu artinya dia berupa angka. Nah, beda halnya dengan skala garis. Di sini ada garisnya. Tuh, bedanya gitu aja. Nah, tapi artinya sama aja. Kalau skala angka itu kan misalkan cuma kayak gini nih. 1/500.000. Berarti artinya 1 cm 1 cm itu sama dengan 5 km atau 500.000 cm pada jarak yang sesungguhnya. Nah, di sini artinya ini yang di atas itu dalam satuan cm dan yang di bawah dalam satuan kilometer. Artinya 1 cm di peta itu sama dengan 5 km di jarak yang sesungguhnya. Itu Fauzia, paham nggak? Paham, Bu. Oke, sudah pada paham ya? Nah, sekarang kita ke sini nih. Kemarin sudah ada yang mengerjakan ya. Nah, untuk latihan hari ini, pertama, carilah judul peta. Kalian boleh mencari di internet. Peta Indonesia ya, pilihnya yang Indonesia. Kemudian di screenshot. Kemudian, temukan garis koordinat dan insert pada peta di Pulau Indonesia. Kalian cari juga nih, garis koordinat dan insert. Contohnya kayak gini. Ya, kayak gini, di screenshot, boleh dari internet juga. Terus, yang ketiga, buatlah orientasi utara menggunakan pulpen atau pensil di buku tulis. Di mana orientasi utara? Yang seperti panah. Paham ya? Nah, kemudian tugasnya dikirimkan dalam bentuk foto dan dikasih nama juga kelas, juga dikumpulkan di classroom. Jadi tugasnya yang pertama adalah hanya buka internet aja. Pertama cari judul peta, ada petanya, terus ada judulnya, peta apa. Kemudian yang kedua, temukan garis koordinat dan insert peta, yang tadi sudah ada di contoh. Boleh di screenshot juga. Dan yang ketiga, kalian menggambar di buku tulis orientasi utara, boleh menggunakan pensil dan juga boleh menggunakan pulpen. Kemudian semuanya kalian kumpulkan di Google Classroom. Sampai sini paham? Batas pengumpulannya sampai kapan, Bu? Pengumpulannya maksimal Ibu tunggu malam ini jam 8 ya. Ini tuh gampang kok, cuma 5 menit juga selesai. Orientasinya Bu gimana? Ini loh, nih. Nanti kan ini materinya udah Ibu share di Classroom ya. Jadi nanti kalian gambar aja, ini dilihat terus kalian gambar gitu. Semuanya, Bu. Pilih salah satu aja mau yang mana. Oh, oke. Paham ya? Bu nanya. Iya, boleh. Siapa ini yang nanya? Afifah. Ya. Ya, Judul peta itu maksudnya kayak misalkan peta Jawa Barat gitu, Bu. Iya, kayak gitu. Jadi ada petanya, terus ada judulnya. Nah, kalau yang orientasi utara itu jadi cuman gambar panah doang. Iya, gambar panah aja. Oh, ya udah, Bu. Jadi yang lain, ada yang belum paham, nggak apa-apa, tanya aja. Gampang ya, PS hari ini. Cuma suruh cari gambar. Nggak suruh ngitung skala kok, tenang aja. Ya, nggak usah ada dikduk. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu tutup ya materinya ya. Waktu ini Ibu close ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita foto dulu ya. Boleh diaktifkan kameranya? Jasmine Atasya Naila. Atasya Naila itu siswa baru ya? Iya, Bu. Naila, kenal ya. Oke, ini Jasmine, Naila, Talita, Kaila, Kaisah. Belum on nih. Jasmine, Talita. Kayaknya Ara menghilang ya. Tadi kayaknya gabung terus kemana ya?
nggak sampai selesai ini. Tugas petanya itu peta Indonesia ya. Peta wilayah di Indonesia, boleh provinsi apa aja bebas. Oke, kita mulai ya. Ibu hitung sampai 3. Hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelasnya. Afifah, boleh ditutup kelasnya Afifah? Baca istighfar 3 kali, alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Udah Bu. Ya, terima kasih Afifah, terima kasih 7A untuk hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh japri Ibu ya untuk tugasnya. Pengumpulannya lebih cepat, lebih baik. Karena cuma cari di internet dan screenshot, terus dikumpulkan di classroom. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.